Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita memasuki ibadah sekolah minggu HKBP Sotoyo. Tema minggu kita hari ini Minggu Estomihi tanggal 27 Februari 2022 dengan tema Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Sebelum kita masuk ke ibadah kita pada hari ini, adik-adik mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kita fokus untuk ibadah pada hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Baik, adik-adik, mari kita bernyanyi dengan semangat karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita sambil bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Sebelum itu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama, Tenanglah kini hatiku. Kita bernyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di kebiasaan dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku bersarap penuh, tanganku dipegang teguh. Anak-anak Tuhan, mari kita mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi ganti dari hukum Taurat, yaitu yang tertulis dari Amsal 3 ayat 5 sampai ayat ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat ke-6 Inang bacakan bagi kita semua, kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kepada Tuhan kekuatan daripadanya untuk melakukan firman-Nya. Kalian mengikuti doa yang Inang ucapkan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk untuk dapat melakukan segala perintah
perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku dosa-dosa kita. Sebelum itu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai 2. Untuk ayat kedua, adik-adik boleh bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. marilah kita meminta pengampunan akan dosa-dosa kita kepada Tuhan sambil mengikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca epistel sebentar lagi. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai 2. Ku heran Allah mau memberi. Keyakinan
kita hari ini yang tertulis di Matius 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 18 sampai ayat ke-23, kita membacanya secara bergantian. Ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghempit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 282 ayat 1 sampai 2. Nanti di ayat yang kedua adik-adik boleh bangkit berdiri dengan judul lagu Tuhan Penuhkanku dengan Firman-Mu. menundukkan kepala kita dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang telah dinyatakan seluruh umat Allah. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan salib langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Baik, kita akan memasuki Minggu Estomihi tanggal 27 Februari 2022 dengan tema Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Untuk petugas kita pada hari ini, pelayan firman Tuhan yang membawakan khotbah ada Inang Pendeta S. Boru Panjaitan. Untuk MC ada Kak Devi Borunebaho. Untuk pemain musik ada Kak Tiara Bulus Yanipa. Untuk jam pengumpulan aktivitas kita pada hari ini paling lambat di jam 3 sore. Jadi sebelum jam 3 sore bagi adik-adik yang mengumpulkan akan mendapatkan kupon dari kakak kelasnya. Lalu untuk saat teduh yang setiap bulannya selalu dibagikan oleh wali kelasnya, oleh guru kelasnya masing-masing, boleh dikerjakan di rumah juga. Dan adik-adik tidak menulis judulnya ya, tapi kesimpulan dari setiap hari renungan yang adik-adik baca. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu punya kesimpulannya sendiri-sendiri. Nah, adik-adik boleh catat, boleh difotokan dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Untuk petugas doa syafaat di tanggal 6 Maret 2022, yaitu dari kelas 5 dan 6, untuk kakak-kakak kelasnya, adik-adiknya boleh dipersiapkan. Demikian warta sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita siap berdoa. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Nicole Sitanggang dari kelas 3-4. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami hari ini. Betapa besar berkat-Mu atas kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami saat ini bisa melaksanakan ibadah online dan diberikan kesehatan serta nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucapkan syukur atas keberadaan orang tua dan seluruh keluarga kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau boleh terus menjagai mereka dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden beserta jajarannya, serta kepala-kepala daerah yang sedang memimpin saat ini. Berkati mereka Tuhan, pimpinlah mereka agar mereka bisa segera mengatasi virus corona dengan baik. Juga kami mohon berkati para dokter dan petugas medis yang membantu menangani pasien COVID, serta berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendoakan teman-teman dan semua orang yang kami sayangi yang mengalami sakit COVID. Berkatilah mereka Tuhan agar mereka bisa segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Berkati juga Tuhan para kakak, abang, guru sekolah minggu, dan pendeta yang sudah mengajari kami semua firman-Mu. Kami mohon hapuskan dosa kami supaya kami bisa menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan lagi Alkitab kita, telinga kita, hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat ke-8. Karena di ruangan ini sebenarnya tidak terlalu banyak orang, hanya Inang saja, jadi saya melepaskan masker ya. Ya, Inang ulang sekali lagi, firman Tuhan bagi kita tertulis di Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat ke-8. Kita baca bersama-sama ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini adalah firman yang disampaikan oleh Nabi Allah yaitu Yeremia. Dan ketika itu sebelum dia menyampaikan diberkatilah, di teks sebelumnya dikatakan di ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dia duluan mengatakan terkutuk dulu, baru terberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan. Kok bisa ya begitu? Ya, memang ketika itu orang Yehuda, bangsa Israel, adalah bangsa yang sudah melupakan Tuhan. Kebetulan ketika itu mereka terancam oleh kekuatan bangsa lain yaitu Babel. Lalu mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa Allah yang dulunya pernah ketika di nenek moyangnya waktu mereka di Mesir, Allah menyelamatkan mereka dari bangsa yang besar pula, dari perbudakan, dan mereka dihantarkan sampai ke tanah Kanaan. Namun mereka tidak mengingat itu, bahwa ada Allah yang seharusnya menjadi tempat mereka menyampaikan deritanya, dukanya. Dan untuk menghadapi bangsa Babel itu, mereka berusaha bersekutu dengan bangsa yang lain, Syria dan juga orang Mesir. Mereka berpikir bahwa orang Mesir, orang Syria itu akan lebih kuat daripada Tuhan, lebih kuat daripada Allah. Mereka salah. Oleh karena itu si Yeremia mengingatkan kembali, ingatlah dulu kita juga sudah pernah diselamatkan Allah dari kecaman bangsa yang kuat, lalu kita bisa menjadi berdiri sebagai bangsa. Namun kenapa engkau mencari kekuatan lain untuk menyelamatkan engkau? Itulah seruan daripada Yeremia. Lalu dia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang lain. Karena memang adik-adik, kalau kita mengandalkan orang lain, percaya enggak? Nanti dibalik setelah dia kita andalkan, dia akan memanfaatkan ketergantungan kita terhadapnya. Itu terbukti. Contoh nih, kalian bilang sama teman kalian, nanti waktu ujian bantu aku ya, gitu ya kan? Iya. Akhirnya kalian gak belajar nih, bergantung kepada teman kalian itu yang sudah dari awal kalian berbicara. Lalu ketika hari hanya waktu ujiannya, lalu kamu minta, mana nomor 1, 2, 3. Lalu dia bilang, belum. Baru dikerjakan terus sampai akhirnya selesai. Nah, ujungnya kau tidak selesai, kau akan ditinggalkan, lalu kau kemudian akan kecewa. Yang kedua, konsekuensinya kalau kita bergantung kepada orang lain adalah ketika ya dia mungkin menolongmu, waktu minta 1 C, 2 E, dia kasih tahu semua jawabannya. Lalu setelah memang kau lulus dari ujian itu, setelah itu dia akan bilang, bayar dulu baksoku, kan kau udah gua cari, udah kuselamatkan kau waktu ujian. Dia akan memanfaatkan kelemahan kita, karena itu adalah sikap manusia. Tetapi Allah, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang layak menjadi tempat kita bersandar dan diandalkan, karena dia tidak akan menuntut
apapun dari kita ketika Dia menyelamatkan kita. Itu sebabnya Yeremia mengingatkan supaya kita selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga harus mengandalkan Tuhan. Makanya dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan bersukacita. Apa sukacitanya? Diibaratkan di sini adalah dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air. Artinya gimana? Dia tidak akan bergantung kepada cuaca, datangnya hujan supaya dia bisa berdaun. Tapi karena akarnya sudah merambat sampai kepada sumber kehidupan itu, maka dia gak khawatir mau terik matahari mau kemarau berkepanjangan, dia tidak khawatir karena dia sudah berakar kepada sumber air itu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar kepada Tuhan karena dia sumber kehidupan. Jadi adik-adik, berakar artinya gimana ya? Berakar itu artinya adalah kita semakin mencari firman Tuhan yang menjadi jalan-jalan kehidupan kita. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, itu adalah akar. Kenapa kita tidak berbohong? Supaya kita tidak menyakiti orang lain. Lalu kenapa kita tidak berbohong? Supaya kita jangan berdosa lagi. Jadi orang yang berakar kepada Tuhan, dia mengerti firman Allah, dia mau melakukan firman Tuhan, lalu dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Lalu kemudian apa dikatakan? Dikatakan lagi setelah berakar, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Kalau dibilang tetap hijau adik-adik, artinya orang yang telah berakar dan mengandalkan Tuhan, dia akan diibaratkan seperti pohon yang daunnya tetap hijau. Kalau daun hijau, itu sangat berfungsi bagi manusia. Yang pertama, dia akan menghasilkan oksigen, dan di malam hari dia akan mengambil setiap racun-racun yang ada di udara dan mengelolanya agar tidak dihirup oleh manusia. Lalu kalau lagi terik matahari, orang akan ketika berjalan dan merasa lelah, dia akan memilih tempat berteduh di bawah pohon. Karena apa? Akan memberikan kesejukan. Jadi orang yang bersandar kepada Tuhan diibaratkan seperti daun yang lebat, yang berakar di dalam dia. Yang artinya kita bisa menjadi tempat orang untuk berlindung. Luar biasa kan? Yang tadinya kita hanya mau berlindung kepada orang tua kita, setelah kita bersandar kepada Allah dan mengandalkan Dia, kita bisa menjadi pelindung bagi orang lain, bahkan pada orang tua kita juga. Karena nanti ada waktunya kamu juga harus melindungi yang lain, melindungi orang tua dan keluarga kita. Tapi terlebih dahulu, lindungilah dirimu sendiri. Lindungilah dirimu dari perkataan yang tidak baik, yang mengejek orang lain, yang menghina orang lain. Lindungilah dirimu menjadi orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain. Lindungilah dirimu untuk selalu melakukan yang terbaik bagi orang lain, supaya engkau layak menjadi daun yang hijau yang bisa menjadi tempat orang berteduh. Yang berikutnya dikatakan, yang tidak akan khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia akan selalu berbuah. Berbuahnya apa? Buah mangga, apel, pisang? Oh tidak. Buahnya apa? Dia akan selalu berbuah di dalam perbuatan yang baik, yang menjadi berkat dalam dirinya, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena orang Kristen terpanggil untuk menjadi berkat. Itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kalian misalnya nih, kalian itu sudah bersandar kepada Tuhan, belajar sekuat tenaga pikiran kalian, dan berusaha menghadirkan senyuman orang tuamu, besok pasti ada buahnya. Orang yang rajin belajar, dia akan pintar, dan orang yang pintar, dia akan mampu bertahan dalam kehidupan ini. Dia tidak akan bergantung kepada orang lain, tetapi dia akan bergantung kepada Tuhan. Lalu setiap perbuatannya akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya, dan kebahagiaan itu tidak hanya miliknya, juga akan menjadi milik orang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana semua itu bisa menjadi milik kita? Bagaimana kita bisa berakar? Bagaimana kita bisa tetap bertahan meskipun menghadapi kekeringan? Bagaimana kita tetap bisa menjadi berdaun yang hijau? Lalu bagaimana kita bisa tetap berbuah? Semua itu jikalau kita terus hidup
dan rindu mengenal Tuhan. Jangan cari kuasa dunia, jangan bersandar kepada kekuatan dunia, karena orang yang terkuat sekalipun dia akan melemah. Lihat, cari aja di Google, orang terkuat di dunia tahun 80-an yang lalu. Sekarang dia gimana? Dia pasti menjadi lebih lemah karena menua. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal adalah kasih Allah yang bisa kita kenal di dalam firman-Nya. Jadi kita akan bisa bersandar kepada Dia jikalau kita semakin mengenal Allah. Kita bisa terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita jikalau kita semakin menyelami mengenal Dia di dalam firman-Nya. Ini aku punya satu cerita seperti ini. Buah dari mengenal Tuhan. Jadi ada seorang anak dari antara teman-temannya, dia yang paling kecil badannya, meskipun dia seusia dengan teman-temannya di kelasnya. Nah, karena badannya yang kecil, dia sering dibully oleh teman-temannya. Nah, suatu ketika dia sangat suka sekali belajar tentang peta dunia. Nah, rupa-rupanya di mata pelajaran mereka disuruh untuk memprint peta dunia, lalu nanti menjelaskan dan menuliskan di hasil printannya itu yang tanpa nama ya. Lalu mereka akan tunjukkan ini benua apa, ini benua apa, ini benua apa, gitu. Nah, lalu dia print, ternyata dia memprint peta dunia itu dengan kertas bekas, gitu. Jadi dia print dengan kertas bekas dan dia lihat gambaran yang lain di balik dari petanya. Nah, lalu dia tersenyum melihat gambaran yang di balik petanya, tapi dia merasa nggak apa-apa, gitu. Nah, kemudian di sekolah, sampai di sekolah bersama teman-temannya membuli dia. Tuh, ayo kita kerjain dia. Membilang anak yang laki-laki yang kecil tadi itu. Lalu mereka ambil kertasnya supaya dia tidak bisa presentasi tentang peta dunia tadi. Lalu mereka sobek-sobek. Nih, kamu presentasi, kamu pakai kertas yang sobek-sobek ini. Teman yang lain ketawa-ketawa. Lalu padahal hanya tinggal satu orang lagi loh, biar giliran dia untuk presentasi, satu orang lagi. Lalu kemudian dia akhirnya sedih, namun tidak lama dia tetap berdiam di tempat duduknya. Lalu setelah selesai orang yang tadi yang pertama itu dan yang akan giliran dia, baru gurunya manggil si anak yang pendek itu. Dia panggil si anak kecil tadi. Lalu dia maju ke depan, tetap dengan semangat. Lalu dia sampai ke depan dan ternyata adik-adik, dia sudah bisa merapikan kembali kertas yang disobek-sobek itu seperti susunan puzzle gitu. Lalu dia tunjukkan dengan dilem-lemnya dengan selotip yang kecil-kecil. Lalu dia tunjukkan kepada gurunya. Sebenarnya gurunya sudah melihat peristiwa itu. Gurunya melihat, tapi dia ingin melihat bagaimana usaha dari si anak yang kecil tadi. Nah, lalu dia presentasi dengan bagus sekali, dia kasih tahu semuanya. Lalu gurunya tanya, tadi aku tahu temanmu menjahilimu, kata gurunya. Lalu kok bisa ya kamu merapikan kertasmu dengan cepat sekali, padahal waktunya sangat sedikit, katanya. Lalu dia bilang gini, oh iya ibu guru, aku memprint peta dunia ini tadi di baliknya ada gambar Tuhan Yesus rupanya. Aku sungguh sangat mengenal Tuhan Yesus. Dengan mengenal wajahnya, aku mengikut wajahnya, melihat dia, akhirnya aku bisa membentuk kembali dunia ini lebih baik lagi, menjadi baik kembali, katanya. Lalu dilihat gurunya memang benar, di balik gambar tadi di peta dunia itu ada wajah Yesus di sana. Lalu ibu gurunya memberikan poin yang terbaik dan menghukum teman-temannya yang menjahili dia. Dan jikalau mereka mengulang lagi untuk menjahilinya dan membulinya, maka orang tuanya akan dipanggil. Dan mulai dari hari itu dia menjadi tenang belajar, dia punya teman, dan dia semakin pintar. Jadi apa yang mau kita pelajari dari kisah itu adik-adik? Ya, mengenal Tuhan, memahami Dia akan menghantar kita memperbaiki kehidupan kita. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ternyata yang diperbaiki adalah hidup kita sendiri. Orang Israel dalam teks ini tidak mau diperbaikinya dengan pengenalannya akan Tuhan. Tidak mau memperbaiki hidupnya dengan mengandalkan Allah. Jadi mari menyerahkan hidup kita, mengenal Tuhan,
dan terus bersandar kepadanya. Terlebih adik-adik di masa pandemik ini, yang kita tahu di belakangan hari ini semakin meningkat yang terpapar COVID-19. Nah adik-adik, mari tetap bersabar, mari terus berdoa, mari terus mengenal Allah, dan mari tetap andalkan Tuhan dan lakukan yang terbaik, karena itulah tanda anak-anak yang telah mengandalkan Tuhan. Belajar lebih sungguh-sungguh, menghormati, mengasihi orang tua lebih sungguh-sungguh dan keluarga dan teman-teman, dan terus mengenal firman Allah sebagai caramu mengenal wajah Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas firman yang kami dengar hari ini. Sungguh Tuhan, kami ingin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Maka ajarlah kami Tuhan untuk meletakkan firman-Mu di dalam hati kami, agar berbuah di dalam perbuatan, perkataan, dan tindakan kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau percaya hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga setiap hal yang sulit sekalipun yang kami hadapi, terlebih di masa pandemi ini Tuhan, kami mampu menghadapinya dengan sukacita. Dan kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, memberkati setiap yang dikerjakan oleh tangan mereka, supaya menjadi berkat bagi keluarga kami, dan kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kakak dan abang guru sekolah minggu kami. Biar mereka tetap bisa setia melayani Engkau Tuhan, dengan melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Berkati pekerjaan, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, dan Engkaulah yang menjawab setiap pergumulannya, agar Tuhan senantiasa menjadi tempat kami menyandarkan diri dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami ya Allah. Engkaulah yang memberkati bangsa kami ini, berikan kesungguhan bagi kami semua Tuhan untuk taat protokol kesehatan, supaya kami menang memerangi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami AKBP Sutoyo, para pelayan-pelayannya, para pendeta, semua Tuhan, para halado. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menjagai, agar semuanya bisa tetap melayani Engkau Tuhan dengan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Di atas segalanya Tuhan, banyak dosa perbuatan kami yang tidak layak, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Mawar di ibadah virtual kita hari ini. Kak Mawar berharap semoga semua adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan bersuka cita. Sebelum video ini kamu sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Maka sekarang Kak Mawar akan menambahkan beberapa poin dari yang sudah Inang Pendeta sampaikan, dan juga Kak Mawar akan menyampaikan aktivitas untuk adik-adik hari ini. Nah, khotbah kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7-8. Temanya yaitu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, siapa yang di sini ingin menjadi adik-adik atau anak-anak yang berprestasi atau yang juara kelas? Coba, banyak kan? Pasti semuanya jadi ingin anak yang pintar, anak yang berprestasi baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Nah, pasti kamu melakukan banyak usaha kan? Misalnya kalau di sekolah ikut les atau kursus, atau les bermain alat musik, atau les menyanyi, kemudian sering latihan. Nah, semua itu kalian lakukan pasti untuk mencapai hasil yang terbaik, betul? Tapi selain usaha yang kita lakukan sendiri, kita juga perlu mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah berdoa. Walaupun kita sudah berusaha, tapi kita tidak boleh sombong atau tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkehendak atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya adik-adik, jadi nggak boleh sombong nih. Misalnya, aku bisa kok tanpa berdoa, aku bisa. Misalnya mau ujian, nggak belajar atau nggak berdoa, itu adalah salah satu contoh orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kamu mengandalkan Tuhan, berarti kamu membuat persiapan
yaitu belajar dulu, dan juga sebelum ujian berdoa dulu supaya dimampukan oleh Tuhan. Kemudian ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu dia dekat dengan Tuhan. Nah, dekatnya bukan dalam keadaan senang aja ya, misalnya kalau lagi senang aja nih baru ingat Tuhan, atau kebalikannya, kalau lagi susah aja ingat Tuhan, misalnya lagi dalam ujian atau lagi sakit atau lagi dalam pencobaan baru ingat Tuhan, baru berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau lagi senang lupa deh sama Tuhan. Gak kayak gitu ya adik-adik. Jadi anak yang mengandalkan Tuhan itu tetap dekat kepada Tuhan, baik dalam keadaan sukacita maupun dukacita. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Gimana caranya Kak supaya kita dekat dengan Tuhan? Tentu saja dengan membaca firman Tuhan, kemudian rajin beribadah seperti yang kamu lakukan saat ini, dan juga tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, itu saja adik-adik yang kamu mau tambahkan, karena tadi Inang Pendeta sudah menyampaikan banyak sekali ya, dan juga ada cerita juga dari Inang Pendeta. Oke. Nah, sekarang Kamor akan menyampaikan aktivitasnya. Aktivitasnya adalah menjawab pertanyaan, ya. Jadi adik-adik simak baik-baik pertanyaannya. Nanti jawabannya ditulis di buku catatan. Kemudian semua jawabannya difoto, dikirim ke WhatsApp grup orang tua. Oke, siap ya adik-adik? Pertanyaan pertama. Diambil dari manakah firman Tuhan hari ini dan apa temanya atau topiknya? Oke, tadi kamu sudah sebutkan di awal video. Kemudian yang kedua, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari cerita atau ilustrasi yang disampaikan oleh Inang Pendeta? Oke, yang ketiga, sebagai anak Tuhan yang percaya dan mengandalkan Tuhan, apa buktinya dalam kehidupan kamu sehari-hari? Minimal kamu tulis 3 ya, 3 bukti atau contoh bahwa kamu adalah anak yang mengandalkan Tuhan. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, menurut kamu apa kesimpulan dari firman Tuhan hari ini? Jadi apa pelajaran yang kamu ambil atau poin-poin yang kamu ambil dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta dan juga Kak Mawar hari ini? Oke, jadi ada 4 pertanyaan ya adik-adik. Semua jawabannya nanti ditulis di buku catatan, kemudian foto dikirim ke WhatsApp grup orang tua. Oke, sekian firman Tuhan dan aktivitas dari Kak Mawar. Terima kasih adik-adik masih semangat untuk terus beribadah. Semoga sehat selalu, tetap menjaga prokes. Sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Inang Pendeta, dan kita juga sudah mendengarkan aktivitas yang harus kita kerjakan pada hari ini dari kakak kelasnya masing-masing di kelas 3, 4, dan 5, 6. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahannya boleh dititip ke orang tua atau boleh dikirimkan ke nomor rekening gereja berikut ini. Nanti akan tertulis di layar adik-adik. Nah, boleh dikirim ke nomor rekening tersebut. Nah, kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 120B ayat yang pertama, Allah sumber kuatku. Hanya
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap guru-guru dan para pendeta dan seluruh parlado gereja HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.